Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah, insyaallah pada kesempatan kali ini, sore hari ini kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quranul Karim, yaitu pada surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Dalam firman Allah suratul Qasas ayat yang ke-77 ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Satu ayat, Masya Allah, pesan yang begitu sangat penting untuk kita pegang. Satu firman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu sangat bermanfaat untuk kita ketahui, kita dalami, kita fahami, sehingga dari ayat inilah akan muncul satu pemahaman hidup kita di alam dunia. Banyak di antara kita yang tidak memahami bahwa betapa kehidupan di alam dunia ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilaikan tinggi di mata Allah. Hidup di alam dunia ini adalah merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluknya. Wabil khusus manusia. Manusia masuk dalam kategori makhluk hidupnya Allah yang amat sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemuliaan itu akan datang apabila seorang atau manusia tersebut memahami tentang eksistensi kehidupannya di alam dunia. Untuk apa tujuannya? Suratul Qasas ayat 77 ini berbicara tentang itu. Kalau kita lihat betapa banyak sampai saat ini ada manusia-manusia yang mereka menganggap bahwa konsep hidupnya adalah dijalankan. Yang terpenting hidup itu dijalani. Bukan hanya hidup itu dijalani. Ada satu ungkapan atau ucapan dari seorang tokoh nasional dari kalangan ulama kita di Indonesia. Beliau adalah Buya Hamka. Beliau katakan kalau hidup hanya sekedar hidup binatang di dalam hutan yang begitu luas pun mereka hidup. Kalau bekerja hanya bekerja. Justru monyet pun mereka hidup dengan cara bekerja. Mereka bekerja untuk bertahan hidup. Tapi manusia adalah bukan hewan, manusia pula juga bukan monyet. Kita hidup dijalani ya, dengan cara apa kita menjalani hidup? Itulah pertanyaan orang cerdas. Yang setiap manusia wajib tidak boleh tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan dalil Al-Quran, landasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bingkai keilmuan ajaran agama Islam secara baik dan benar. Kali ini kita akan membongkar isi kandungan suratul Qasas yang menjadi tumpuan dan titian jalan raya kehidupan kita. Apa eksistensi kita di alam dunia, kehidupan kita saat ini? Yang terpenting adalah yang perlu kita tanamkan, kita hidup untuk Allah. Bagaimana cara kita hidup untuk Allah? Kita hidup untuk Allah dengan cara mengibadahinya, dengan cara menjalankan aturan mainnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu satu dalil Quran yang begitu masyhur di kalangan kita umat Islam. Hampir setiap kita mampu menghafalnya, bahkan terjemahnya pun kita sudah hafal.
Apa dia? Firman Allah yang menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil ayat ini akan sangat erat kaitannya apabila kita hubungkan pada suratul Qasas ayat yang ke-77 ini. Mereka mengerti, mereka faham bahwa tidaklah aku ciptakan, kata Allah, wa ma khalaqtu al jinna wal insa, yaitu satu golongan. Yang pertama yaitu adalah dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Tidak aku ciptakan kedua golongan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, illa melainkan liya'budun, untuk menyembahku. Sampai-sampai orang yang hanya sekedar menghafal tapi tidak mengadakan satu apresiasi dan penghayatan secara mendalam untuk menyelami apa maksud Allah Subhanahu wa taala dengan firman tersebut, sehingga setiap harinya dia ibadah saja, sehingga ia tidak mengerti dan tidak faham apa arti kehidupan di alam dunia ini. Apakah hanya untuk beribadah, melek mata, kemudian sampai pejamkan mata kembali dia hanya ibadah, kemudian dia tidak kerja, tidak ikhtiar, tidak mengamalkan fantasyiru fil ard, bersebar luaslah kalian untuk menggapai rahmat Allah melalui al-kasbu, yaitu adalah mencari nafkah, mengupayakan satu ikhtiar, berusaha untuk menghidupkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang suami memiliki istri, bagi seorang ayah memiliki anak. Dia hanya ibadah saja. Dia tidak berdagang, dia tidak berniaga, dia tidak melakukan sesuatu tindakan yang nantinya akan menjadikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Dia hanya ibadah saja. Sehingga ayat ini kita kaitkan. Suratul Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallah daral akhirah." Dan carilah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan, termasuk di dalamnya adalah nikmat iman, nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada banding. Secara ruh nikmat paling tinggi itu adalah keimanan yang Allah pupukkan di dalam hati seseorang. Kemudian dengan modal keimanan tersebut, akhirnya patuh dan tunduklah manusia dalam rangka menyembah dan mengagungkan Allah dalam setiap ibadah dan amal solehnya. Ada lagi satu kenikmatan secara fisik, apa dia? As-sihhah, nikmat sehat. Masuk di dalam ayat ini, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Apa saja yang telah dianugerahkan, dikurniakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, untuk kalian gapai kebahagiaan kalian, negeri akhirat. Ini Masya Allah, satu keilmuan, pesan dan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lagi-lagi sangat tinggi nilai dan harganya. Allah pesankan untuk kalian, carilah kebahagiaan kalian di negeri akhirat kalian. Modalnya adalah semua nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian. Nikmat iman, Islam, hidayah, taufik secara ruh. Tapi manusia bukan hanya sekedar ruh. Kita punya fisik jasad kita. Apa? Nikmat sehat wal afiyah. Nikmat berkesempatan untuk melakukan tindakan amal soleh. Maka carilah, gapailah, kerjakanlah. Apa saja yang membuatmu nanti berbahagia, senang dan tenang pada negeri akhirat. Perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wabtaghi, cari. Karena itu setiap kita membaca Al-Quran, banyak kita temukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan nilai-nilai akhirat berbanding dengan dunia. Seperti contoh, ada ucapan Allah, firman Allah yang berbunyi, wal akhiratu khairu wa abqa, pada suratul A'la. Ada lagi firman Allah yang selaras bunyinya dengan itu, walal akhiratu khairul laka minal ula, pada surah Ad-Duha. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupanmu yang kedua, yaitu negeri akhirat, khairun, lebih baik daripada apa? Daripada dunia. Wa abqa, dan lebih kekal. Dunia sementara. Kehidupan dunia kita ini hanya hitungan 70 sampai 60 tahun saja. Begitu kurang lebih yang dituturkan oleh baginda Rasul, memberikan satu prediksi, umru ummati ma baina sittin wa sab'in.
kisaran umatku nanti hanya di kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Tidak berlama-lama, tidak seperti kaum-kaum nabi terdahulu. Bahkan Nabi Allah Nuh yang kita fahami, beliau adalah sosok nabi yang diberikan oleh Allah usia yang sangat panjang. Suatu riwayat menyatakan Nabi Allah Nuh adalah seorang hambanya Allah, manusia pilihannya Allah, menjadi seorang nabi dan diangkat oleh Allah sebagai rasul untuk kaum Bani Israel, untuk kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, memiliki nilai usia sampai 950 tahun. Satu ketika Nabi Allah Nuh pernah disambangi oleh malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya dan meminta komentar Nabi Allah Nuh tentang arti kehidupan. Ketika itu utusan Allah Subhanahu wa taala bertandang berhadapan dengan Nabi Allah Nuh, kemudian bertanya, "Ya atwalal rasul umran." Wahai nabi yang usianya paling panjang. Karena usia pada saat itu sudah 950 tahun Nabi Allah Nuh. Kaifa wajadtal hayat? Bagaimana pendapatmu tentang arti kehidupan? Itu pertanyaan malaikat kepada Nabi Allah Nuh. Kemudian Nuh menjawab, wajadtul hayata kadarin laha babani. Kudapati satu kehidupan itu adalah waktu yang sejenak saja, tidak lama, tidak berpanjang-panjang. Hidup di alam dunia itu hanya sesaat, kata Nabi Allah Nuh. Loh, bagaimana bisa sesaat hidup di alam dunia sementara Nabi Allah Nuh dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala usia 950 tahun. Kudapati sebuah kehidupan, kata Nabi Allah Nuh, itu bagaikan satu bangunan. Dakhaltu min ahadihima thumma kharajtu minal akhar. Aku masuki satu bangunan rumah itu yang memiliki dua pintu. Aku masuk dari pintu yang paling depan. Kemudian tidak lama berselang, tidak ngaso bahasa kita. Tidak mengambil waktu yang panjang. Tidak duduk di sofa, tidak menyantap makanan, tidak menyantap minuman, kemudian aku langsung keluar dari pintu belakang. Begitulah gambaranku tentang arti kehidupan. Tak berlama-lama. Sementara Nabi Allah Nuh lagi-lagi usianya 950 tahun. Dia katakan dunia itu hanya sejenak. Dunia itu hanya sesaat. Tidak mengambil waktu yang begitu panjang. Apa artinya? Kehidupan bagi Nabi Allah Nuh adalah sangat-sangat sebentar. Masuknya Nabi Allah Nuh dari pintu depan artinya adalah ketika Nabi Allah Nuh dan juga umumnya manusia dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kedua orang tua kita. Ketika kita lahir, kita keluar itu, kita masuk kepada pintu dunia. Kemudian kita keluar dari pintu dunia menuju alam akhirat dari pintu belakangnya, yaitu kematian. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di antara kita sudah ada yang mencapai usia 80 tahun, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi modal dan bekal kita untuk beribadah. Kemudian ada di antara kita yang usianya 90 tahun, bahkan datuk kita yang saat ini masih di tengah-tengah kita usianya mencapai 100 tahun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak selama Nabi Allah Nuh kita punya usia. Usianya umat Islam ini sangat-sangat terbatas. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya pendek, usianya tidak berlama-lama seperti kaum nabi-nabi dan rasul terdahulu. Namun setiap ibadah yang ia lakukan, lipatan ganda dan akumulasi pahalanya bahkan bisa menandingi dan mengungguli daripada usia orang-orang terdahulu yang begitu panjang kehidupannya. La haula wala quwwata illa billah. Satu apresiasi dan penghayatan yang menurut setiap para ulama haruslah disyukuri oleh setiap pribadi umat Islam. Karena itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala pada suratul Duha dan juga suratul A'la, pahamilah tentang potongan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula dan wal akhiratu khairun wa abqa. Keunggulan negeri akhirat berbanding dengan dunia itu adalah perbandingan yang setiap kita harus meyakini bahwa dunia kita sementara,
namun akhirat kita adalah kekal abadi dan selamanya. Karena itu orang-orang yang cerdas adalah orang yang apabila ia bekerja, kerjanya, aktivitasnya, kegiatannya adalah dipersiapkan untuk dia sambut negeri akhiratnya. Biasanya pada musim-musim di ujung Ramadan, layar televisi kita itu diwarnai dengan pemberitaan soal banyaknya orang-orang yang pulang kampung. Para pemudik sudah bersiap-siap. H-min sepekan sebelum datangnya 1 Syawal, penghujung Ramadan, mereka berkemas-kemas. Saya selalu katakan di mana saya berbicara bahwa mereka mudik itu adalah kampung halaman sementaranya. Nanti kampung halaman untuk mereka mudik yang tidak ada lagi arus baliknya, itu adalah kampung akhirat sesungguhnya. Karena itu dunia ini harus kita cermati, kita harus jadikan sebagai ladang kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Disinilah Allah katakan, wabtaghi fima atakallaha darul akhirah. Gapailah, carilah, juangkanlah, upayakan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk kita cari kebahagiaan di negeri akhirat. Modalnya apa? Modal semua yang Allah kurniai di alam dunia saat ini, maka upayakan untuk mendapatkan nanti hari esok di negeri akhirat. Sehingga banyak ulama yang mengatakan ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempatnya, pentasnya, panggungnya kita untuk menentukan nasib kita di akhirat. Dunia ini tempat kita beramal. Bersungguh-sungguh kita untuk mendapatkan ridha Allah di alam dunia, maka buah hasil di alam barzah dan negeri akhirat kita khususnya di syurga itu akan berbuah nikmat. Tapi berleha-lehaknya kita, lalai dan lengahnya kita, bahkan kita maksiati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, disitulah nanti akan tampak, akan dirasakan dan dialami oleh setiap pelakunya satu kesengsaraan, kenestapaan yang akan dirasakan di alam barzah dan juga negeri akhiratnya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Kalaulah tadi aku katakan, kata Allah, kau cari, kau upayakan, kau juangkan dengan sangat apa yang telah kuberikan dan kukurniakan kepadamu untuk kau raih itu kenikmatan dan kebahagiaan akhirat. Kemudian saat ini engkau masih ada di dalam tahap dan fase dunia. Wala tansa, dan jangan kau biarkan, kau lupakan, kau anggap enteng, kau anggap remeh temeh perkara dunia. Wala tansa nasibaka, nasibmu, bagianmu minad dunia, di alam dunia. Allah sedang mengajarkan kita tentang apa? Balancing, keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Karena itu bagi mereka orang-orang yang faham tentang eksistensi kehidupan dirinya di alam dunia, pasti mereka menyatakan banyak-banyak segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengucapkan banyak-banyak ucapan kalimat-kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan, sebelum Allah tentukan kita pada negeri akhirat kita, Allah berikan pentas dulu kepada kita. Allah berikan satu ladang dulu kepada kita. Ladang untuk kita menggarap baik atau tidaknya kita bercocok tanam di alam dunia. Maka itu yang akan menentukan bagus atau tidaknya hasil panen kita untuk negeri akhirat. La haula wa la quwwata illa billah. Kita ini akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika apabila ditopang dengan kesejahteraan yang kita raih, yang kita dapati, yang kita peroleh dari kasbur rizki kita. Berupayanya kita untuk mendapatkan rizki di alam dunia. Bekerjalah, upayakanlah untuk perkara duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya Rasul ingin memberikan pesan kepada kita, urusan dunia semangatlah kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aslihu dunyakum, perbaikilah, percantik, jadikan perkara duniamu ini menarik, memiliki daya pikat. Dengan cara apa? Dengan cara al-kasbu, berupaya, berikhtiar mencari sesuatu
yang nantinya akan menjadi kesejahteraan untuk kita, keluarga kita, rumah tangga kita, istri, anak, suami, dan lain-lain. Wa'malu li akhiratikum. Dan kerjakan semua yang menjadi perintah-perintah Allah kepada kalian. Untuk apa? Untuk mendapatkan kegemilangan, posisi yang tertinggi di negeri akhiratmu. Ka'annakum ta'ishuna tamutuna ghada. Untuk perkara akhirat Allah Subhanahu wa taala katakan, perbaiki, kita punya akhirat, kejar negeri akhirat kita agar hasanah. Kalau sudah dalam rangka ibadah, kemudian Anda beribadah, harapannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah kalian beribadah itu seolah-olah kalian akan mati esok. Bayangkan narasi yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar atau untuk mengajak kita khusyuk dalam ibadah. Setiap kita melakukan tindakan amal soleh, ibadah kepada Allah harus serius. Seolah-olah ketika kita beribadah kepada Allah, inilah ibadah kita yang terakhir. Allah ajarkan, ini loh keseimbangan antara duniamu dan juga akhiratmu. Akhirat kedepankan. Modalnya apa? Modalnya justru dunia. Ini yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa bohong besar. Seseorang mendapatkan nikmat hasanah akhirat, masuk ke dalam syurga, terbebaskan dari api neraka. Itu hasanah akhirat. Sebelum ia mampu menjelmakan, memunculkan, mengaplikasikan kehidupan dunianya dia yang hasanah. Jadi syarat untuk mendapatkan nikmat akhirat itu adalah hasanah yang lebih dulu di alam dunia. Nah inilah dia satu PR besar kita. Untuk mendapatkan negeri akhirat kita yang hasanah, saat inilah waktu kita berjuang. Saat inilah momentum yang harus kita manfaatkan secara baik dan benar. Kita fungsikan semaksimal mungkin. Jangan sampai dunia kita terlewatkan sehingga akhirat kita pun luput, tidak akan pernah mendapatkan. La haula wala quwwata illa billah.